semuanya. Di video aku yang kedua ini aku masih jelasin seputar sistem informasi akuntansi atau yang biasa kita sebut dengan SIA. Nah, di video aku yang sebelumnya aku menjelaskan tentang sebuah sistem penjualan. Nah, di video aku kali ini aku bakal jelasin tentang siklus aset tetap. Nah, sebelumnya aku mau perkenalkan diriku kembali. Nama aku Lucy Larasati, aku dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi. Untuk itu, simak terus videonya ya. Oke, aku akan jelaskan mulai dari yang pertama. Yang pertama ini ada diagram konteks. Nah, teman-teman bisa lihat di diagram konteks ini aku ada buat 4 departemen, di mana departemen itu adalah manajemen perusahaan, pemasok, yang ketiga departemen pengeluaran kas, dan yang terakhir departemen utang. Nah, untuk departemen manajemen perusahaan ini juga berarti adalah manajer, di mana tugasnya itu menerima salinan pesanan pembelian dan faktur. Dia juga yang mengirimkan rincian pembelian dan faktur pembelian. Sedangkan untuk pemasok itu adalah tugasnya menerima kontrak atau pesanan pembelian dan dia juga mengirimkan salinan pesanan pembelian. Sedangkan untuk departemen pengeluaran kas, dia bertugas untuk mengirimkan atau mentransfer pembayaran. Baru yang terakhir ada departemen utang. Dia bertugas untuk menerima rincian pembelian dan faktur pembelian dari manajer atau manajemen perusahaan tadi. Selanjutnya yang kedua itu ada DFD level 0. Seperti yang pernah aku bilang di videoku sebelumnya bahwa DFD level 0 itu sudah hampir mencerminkan atau menampilkan keseluruhan sistem, namun tidak selengkap seperti pada flowchart. Namun sedikit banyaknya sudah bisa dilihat bagaimana sistem tersebut. Nah, untuk DFD level 0 pada case ini itu dimulai dari manajemen perusahaan bertanggung jawab atas 2 proses. Yang pertama proses akuisisi dan yang kedua itu proses penghapusan atau pemeliharaan. Nah, berhubung dalam kasus ini perusahaan tersebut memilih proses yang kedua, maka proses yang pertama tidak aku jelaskan. Nah, untuk proses yang kedua ini adalah proses penghapusan atau pemeliharaan. Di sini juga berarti bisa membeli ataupun tukar tambah aktiva tetap tersebut. Nah, setelah itu manajemen perusahaan atau manajer itu memilih pemasok mana yang akan memasok barang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, setelah itu setelah memilih, maka manajer akan membuat kesepakatan antara pemasok dengan manajer mengenai harga ataupun jenis barang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, setelah kesepakatan telah ditentukan, juga harus ditentukan syarat pengirimannya. Itu maksudnya bisa apakah perusahaan yang akan mengambil barangnya ataukah si pemasok yang akan mengantarkan, mengenai juga dengan ongkos pengiriman. Selanjutnya, ketika syarat pengiriman tadi telah disepakati, maka selanjutnya kontrak telah selesai. Untuk itu bagian hutang akan mencatat sebagai pembelian kredit, di mana pencatatan ini dibutuhkan juga faktur pembelian untuk sebagai dasar pencatatannya oleh departemen utang. Selanjutnya akan dilakukan pembayaran, di mana pembayaran ini dilakukan oleh departemen pengeluaran kas. Nah, ketika departemen pengeluaran kas telah melakukan transfer ataupun pembayaran kepada pemasok, maka bukti transfer yang dilakukan oleh departemen pengeluaran kas akan dikirimkan kembali oleh departemen pengeluaran kas kepada pemasok. Bukti bahwa pembayaran telah dilakukan. Selanjutnya di sini ada DFD level 2. Kenapa langsung aku buat level 2? Itu karena untuk level 1 seperti yang aku bilang tadi bahwa perusahaan tidak menggunakan proses tersebut sehingga aku tidak menjelaskannya.
Di DFD level 2 ini itu dimulai dari manajer atau yang tadi bisa disebut dengan manajemen perusahaan, di mana manajer itu melakukan memutuskan penggunaan aktiva. Ya, seperti di DFD level 0 tadi, di situ manajer memiliki tanggung jawab untuk memutuskan proses mana yang akan dipilih. Nah, setelah manajer memutuskan penggunaan aktiva, selanjutnya manajer memilih untuk membeli aktiva atau menukarkan aktiva yang lama dengan yang baru, atau bisa disebut sebagai tukar tambah, kepada pemasok aktiva yang sebelumnya telah dilihat pada FD level 0, yang sebelumnya telah dipilih oleh manajer. Selanjutnya di FD level 3. Di FD level 3 ini di mana manajer memilih pemasok. Pemasok ini dipilih melalui daftar pemasok yang tersedia. Selanjutnya, setelah pemasok dipilih, maka akan dilakukan negosiasi syarat kontrak oleh manajer dan pemasok. Nah, negosiasi ini meliputi jaminan bagaimana layanannya dan tanggal pengiriman barang tersebut. Setelah negosiasi dilakukan, maka manajer harus membuat keputusan apakah ia akan mengambil barang dari pemasok tersebut. Pada DFD level 4 ini, ketika kontrak telah disepakati oleh manajer, maka selanjutnya manajer membuat pesanan pembelian mengenai barang yang akan dipesan. Selanjutnya, ketika pesanan pembelian telah dibuat, maka kontrak pengiriman juga harus dibuat, di mana kontrak tersebut berisikan apakah barang yang akan dikirim itu melalui pemasok atau pihak perusahaan yang akan mengambil barang tersebut. Nah, setelah itu setelah kontrak pengiriman dibuat, maka pemasok akan mengirimkan kembali kepada perusahaan salinan pesanan atas barang tersebut. Pada DFD level 5 ini, manajer mengirimkan faktur pembelian, di mana faktur tersebut berguna untuk mencatat pembelian kredit dan juga untuk mengupgrade buku besar oleh Departemen Utang. Di DFD yang terakhir ada DFD level 6, di mana Departemen Penerimaan Kas melakukan transfer pembayaran kepada pemasok. Setelah itu, pemasok kembali mengirimkan bukti bahwa pembayaran telah diterima kepada Departemen Penerimaan Kas. Setelah itu, upgrade buku besar akan dilakukan oleh Departemen Utang. Selanjutnya yang terakhir ada flowchart. Dalam flowchart ini terbagi atas 4 bagian subsistem. Yang pertama itu dimulai dari manajer. Manajer memilih pemasok. Setelah pemasok telah ditentukan, maka akan dilakukan negosiasi oleh manajer dan pemasok. Setelah itu, ketika negosiasi telah diputuskan, maka pesanan pembelian akan dibuat oleh pemasok dan akan diproses oleh pemasok. Setelah itu, persetujuan pengiriman barang akan ditentukan. Di sini seperti pada DFD yang sebelumnya, persetujuan pengiriman barang ditentukan apakah barang akan dikirim melalui pemasok atau dari perusahaan tersebut yang akan mengambilnya. Kemudian salinan tambahan pesanan pembelian akan dibuat oleh pemasok, terus akan dikirimkan kepada manajer. Setelah itu, salinan tambahan pesanan pembelian akan dikirimkan ke Departemen Utang untuk mengupgrade buku besar. Setelah itu, pesanan pembelian dan faktur tersebut akan dikirimkan ke Departemen Pengeluaran untuk melakukan pembayaran ataupun transfer pembayaran. Selanjutnya, bukti transfer yang telah dilakukan tersebut akan dikirimkan kembali kepada pemasok sebagai bukti bahwa pembayaran telah dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Kembali saya ingatkan seperti di video yang sebelumnya bahwa tidak ada ketentuan benar atau salah dalam membangun sebuah sistem. Untuk itu teman-teman tidak harus mengikuti apa yang telah saya buat, namun teman-teman boleh menambahkan agar sistem yang teman-teman bangun lebih rinci. Terima kasih.